Alhamdulillah, dengan ungkapan ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kita nikmat iman, Islam hingga nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah seperti ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan ungkapan ini mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan salawat, melimpahkan rahmat dan ta'zim serta salamnya kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para sahabatnya, untuk keluarga dan para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, melalui mimbar ini di hari Jumat yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita kencangkan kembali takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan segenap upaya dan kemampuan kita. Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan semampu kita, dengan segenap upaya kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam perjalanan hidup kita tentu setiap orang memiliki kondisi dan keadaannya masing-masing. Dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 32 Allah menjelaskan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzi istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir." Upaya kita untuk taat kepada Allah, upaya kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya, ini mungkin membuahkan hasil, dan hasil dari setiap orang tentu berbeda-beda. Di antara orang-orang, di antara manusia, di antara orang-orang yang beriman, maka setidaknya ada 3 tingkatan. Yang pertama, ada orang-orang yang disebut dengan orang-orang zalimul li nafsih. Orang-orang beriman yang Allah berikan perintah-perintah dari kitabnya Al-Quran, kemudian melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya, berusaha untuk takwa semampunya, maka ada di antara mereka yang termasuk dalam golongan zalimul li nafsih. Apa itu zalimul li nafsih? Yaitu orang yang masih menganiaya dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah, menganiaya dari diri sendiri atau zalim ini artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Secara garis besar bahwasannya kita adalah manusia dan kita diciptakan untuk menyembah Allah. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan terus mendekat kepada Allah. Tetapi kesempatan ini tidak kita gunakan untuk melakukan pendekatan-pendekatan, tidak kita gunakan untuk melakukan ibadah, maka ini adalah termasuk zalimul li nafsih, yaitu orang-orang yang masih berbuat zalim, yang masih berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Kelompok orang yang pertama ini adalah kelompok orang yang nantinya antara amal kebaikan dan amal keburukannya lebih banyak amal-amal keburukannya. Namun selama masih dalam keimanan, selama masih dalam Islam, maka insya Allah ini adalah orang-orang yang juga nanti selamat, tidak kekal di neraka, tapi akan tetap Allah masukkan ke surga pada akhirnya. Kemudian tingkat yang kedua, ada orang yang disebut dengan muqtasid, wa minhum muqtasid. Sebagian dari orang-orang beriman, sebagian dari orang Islam ini adalah orang yang berada di pertengahan. Orang-orang ini berupaya untuk takwa kepada Allah, melakukan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Namun masih ada saja khilaf, masih ada saja kekurangan-kekurangan dalam setiap amalnya. Nah, setelah dipertimbangkan, setelah ditimbang, setelah kemudian dimizan, maka antara amal baik mereka dengan amal buruknya ini seimbang. Inilah yang disebut dengan muqtasid. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang berada dalam tingkat pertengahan. Mereka berusaha untuk melakukan ketaatan, berusaha untuk melakukan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan, namun hasilnya antara kebaikan dan juga keburukannya seimbang. Ini adalah tingkat yang kedua, peringkat yang kedua dari golongan muqtasid atau golongan pertengahan. Kemudian yang ketiga, dari orang-orang beriman, orang-orang Islam, ini ada yang menjalankan upayanya untuk bertakwa kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya, dan kemudian mereka memperoleh hasil yang banyak. Ibadah-ibadahnya semua diterima oleh Allah. Ibadah-ibadahnya termasuk ibadah-ibadah yang kemudian memberikan manfaat, bukan hanya manfaat untuk dirinya, tetapi manfaat untuk orang lain. Maka ini adalah golongan yang paling baik, golongan yang berada pada tingkat yang paling tinggi. Ini disebutkan sebagai sabiqum bil khairat,
wa minhum sabiqun bil khairat. Sebagian dari orang-orang beriman, sebagian dari orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang unggul, orang-orang yang menang bil khairat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, menariknya dalam ayat ini Allah mengikutkan kelompok yang ketiga dengan biidnillah, wa minhum sabiqun bil khairat biidnillah. Orang-orang yang berada pada peringkat paling tinggi, golongan yang berhasil melaksanakan ketaatan, yang berhasil melaksanakan ketakwaan dengan tingkat yang paling maksimal. Ini adalah orang-orang yang unggul dan menang namun biidnillah. Mereka orang-orang ini adalah para rasul, para nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang memang termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang memang unggul, yang memang menang dalam pertarungannya di dunia ini, menang dalam melaksanakan amal-amal ibadahnya di dunia ini. Namun kemenangan-kemenangan yang diperoleh ini semata-mata adalah biidznillah. Kenapa demikian? Agar kita, andai kita sudah mencapai pada tingkat ini, yaitu kita bisa lebih banyak amal perbuatan baik kita dibanding perbuatan buruk, kita sudah bisa melakukan ketaatan-ketaatan dan benar-benar mengurangi maksiat, maka kita termasuk sabiqum bil khairat, kita termasuk orang-orang yang unggul, orang-orang yang menang dengan melaksanakan banyak kebaikan. Jangan lupa bahwa itu semua sabiqum bil khairat biidznillah. Bahwasannya orang-orang yang unggul dalam kebaikan ini hanya dengan izin Allah. Kenapa disebutkan demikian? Supaya tidak ada ujub dalam diri kita, supaya tidak ada kesombongan dalam diri kita bahwa kita sudah bisa melaksanakan sholat, bahwa kita sudah bisa melaksanakan istiqomah berjamaah, bahwa kita sudah bisa melaksanakan sedekah. Agar tidak muncul rasa ujub ini, agar tidak muncul rasa takabur, maka Allah sebutkan di sini sabiqum bil khairat biidznillah. Semata-mata perolehan kita untuk bisa ibadah, untuk bisa melakukan sedekah, untuk bisa melakukan hal-hal yang Allah ridhoi, ini semata-mata adalah dengan izin Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini disebutkan oleh Allah demikian redaksinya supaya orang-orang yang berada di peringkat yang paling bawah, yaitu orang-orang yang masih menganiaya dirinya sendiri, zalimul li nafsi, supaya dia masih tetap optimis. Artinya masih ada keyakinan, ada harapan untuk bisa naik tingkatnya kepada golongan muktasid, yaitu golongan pertengahan, di mana amal buruk dan amal baik ini sama. Kemudian juga untuk golongan muktasid, orang yang berada di golongan pertengahan, ini juga masih punya harapan untuk bisa naik kepada sabiqum bil khairat, yaitu golongan orang yang paling tinggi, di mana amal-amal kebaikannya ini mengalahkan amal-amal buruknya. Namun juga orang yang sudah sampai pada tahap ini, sekali lagi janganlah dia lupa bahwa kemampuannya untuk ibadah, kebisaannya untuk istiqomah dan ikhlas itu tidak lain dan tidak bukan hanya dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu bisa melakukan ketaatan, bisa melakukan ibadah-ibadah dan diterima oleh Allah, itu adalah karunia Allah yang besar. Bukan karena kebisaan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Allah menuntun kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Alhasil, semua yang akan kita lakukan, semua yang sudah kita lakukan juga, ini dalam rangka imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhkan larangan-larangannya. Kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya, dan jangan lupa kita selalu menetapkan dalam hati kita bahwa la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan ibadah seperti sholat kecuali dengan pertolongan Allah. Akhirnya kita bukan siapa-siapa, dan kita hanyalah seseorang yang memang dituntun oleh Allah untuk bisa melakukan ketaatan, untuk bisa menjauhkan maksiat. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir.